16. Pembatalan pernikahan. Swiss. Tiba-tiba, semua orang yang hadir tercengang. Anda harus tahu bahwa di Hong Cheng, tidak ada yang berani melanggar Master Harimau, tetapi hari ini, Chen Ping, yang terlihat biasa, tidak memberikan muka sama sekali. Wajah Lin Tianhu menjadi dingin, dan niat membunuh melintas di matanya. Xiao Lei di samping hampir mati karena tawa, dan terus berteriak dalam hatinya, bunuh dia, bunuh dia. Tuan Chen, Anda minta maaf kepada Master Tiger. Sui Yuki buru-buru menarik lengan baju Chen Ping, dan keringat dingin yang gugup mengalir keluar. Wah, kamu berani untuk tidak mematuhi Tuan Harimau dan mencari kematian. Salah satu bawahan Lin Tianhu meraung marah dan menabrak Chen Ping dengan pukulan. Tuan Hu, saya minta maaf kepada Anda atas nama Tuan Chen. Su Wenzong melihat bahwa bawahan Lin Tianhu telah bergerak, dan seluruh orang sedang terburu-buru, tetapi dia tidak berani membiarkan bawahannya melakukannya. Sekarang bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia akan mengenakan lusinan penjaga keamanan di bawah komandonya, di mana ratusan lawan dibawa oleh Lin Tianhu, hasilnya sama, hanya membonceng keluarga Su mereka. Lin Tianhu terdiam, mengabaikan Su Wenzong sama sekali, dan tidak mengeluarkan suara untuk menghentikan bawahannya. Anda harus tahu bahwa bawahan Lin Tianhu tinggi dan besar, kepala lebih tinggi dari Chen Ping, dan otot-otot di tubuhnya tinggi dan menonjol, bahkan jika Chen Ping abadi dengan pukulan ini, saya khawatir dia akan menjadi cacat. Xiao Lei dan Geng Shanshan semua memandang Chen Ping sambil mencibir, melihat situasi menyedihkan Chen Ping untuk sementara waktu, serta Fu Wei dan Jiang Wenjing, mereka semua menunggu untuk melihat lelucon Chen Ping, terutama Fu Wei, yang baru saja ditampar oleh Chen Ping, dan sekarang masih kesakitan, dia ingin melihat Chen Ping dipukuli dan cacat. Tetapi tepat setelah pukulan pria Lin Tianhu tiba di depan Chen Ping, dia melihat Chen Ping mengulurkan tangannya, dan langsung meraih tinju seukuran karung pasir anak buah Lin Tianhu. Tidak peduli seberapa keras anak buah Lin Tianhu mencoba, mereka menemukan bahwa tidak ada cara untuk bergerak sedikit. Pada saat ini, semua orang tercengang, dan bahkan Lin Tianhu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Chen Ping dua kali. Tapi lihat lebih dekat, kulit kepala Lin Tianhu adalah segalanya ini akan meledak. Dia melihat bahwa Chen Ping mengenakan cincin perunggu di tangannya, dan kata-kata di cincin itu. Ordo Naga Langit, ini Ordo Naga Langit. Orang yang memakai Ordo Naga Langit, itu adalah penguasa Istana Naga Langit. Lin Tianhu sedikit bodoh, dan kemudian meraung marah, kembalilah untukku, siapa yang membiarkanmu melakukannya. Setelah mengaum, dia menendang anak buahnya keluar dengan satu tendangan. Tuan Chen, bawahannya cuek dan tersinggung. Lin Tianhu buru-buru mengikuti Chen Ping untuk meminta maaf, dia tidak dapat membayangkan bahwa Hong Cheng kecil benar-benar akan menjadi penguasa Aula Istana Naga Langit. Anda harus tahu bahwa Istana Naga Langit adalah organisasi paling misterius di dunia, dan jika Anda menginjak kaki Anda, seluruh dunia akan bergetar. Aula Jui Lin Tianhu milik Istana Tianlong, dan Aula Tianlong memiliki total 13 aula di seluruh Xia besar, dan Aula Jui hanyalah salah satunya, tetapi ketika tidak ada panggilan dari kepala aula, aula ini dioperasikan secara terpisah, dan identitas mereka tidak dapat diungkapkan. Jadi pada kesempatan ini, Lin Tianhu hanya bisa memanggil Chen Ping Tuan Chen. Melihat perubahan sikap Lin Tianhu yang tiba-tiba terhadap Chen Ping, semua orang tercengang, dan mereka tidak mengerti yang mana yang dinyanyikan Lin Tianhu. Bahkan Chen Ping sendiri sedikit kewalahan. Apakah Anda tidak membutuhkan saya untuk meminta maaf? Chen Ping memandang Lin Tianhu dan bertanya ragu-ragu. Jangan berani-berani, beraninya kamu membuat Tuan Chen meminta maaf, apa yang Tuan Chen inginkan, katakan saja. Lin Tianhu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan membunuhnya, dia tidak berani membuat kepala aula naga langit meminta maaf. Ku bilang, jika aku datang ke pesta pernikahan, pernikahan mereka tidak akan terjadi. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Lin Tianhu mengangguk,
lalu menoleh dan mengumumkan dengan keras, pernikahan hari ini dibatalkan, semua orang keluar. Tuan Harimau. Xiao Yan tertegun sejenak dan menatap Lin Tianhu. Jika pernikahan dibatalkan, maka keluarga Xiao mereka akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Hongcheng. Bab 17, tidak menemukan menantu perempuan. Jernih. Lin Tianhu tidak memperhatikan Xiao Yan, dan setelah membersihkan lapangan, ratusan bawahan menyerbu masuk. Tamu-tamu itu sangat ketakutan, sehingga mereka semua berlari keluar satu persatu, dan Fu Wei dan Jiang Wenjing awalnya ingin melihat lelucon Chen Ping, tetapi mereka tidak melihatnya sekarang, dan mereka juga diusir. Pada saat ini, wajah Xiao Yan belum lagi betapa jeleknya itu, dan Xiao Lei menatap matanya, wajahnya penuh dengan keinginan mengerikan untuk memakan Chen Ping. Hari ini keluarga Xiao telah menanam wajah sebesar itu, bagaimana mereka akan melihat orang di masa depan. Chen Ping, dasar katak, bahkan jika pernikahan Xianshan tidak diadakan hari ini, jangan memikirkannya seperti ini, kamu berbudi luhur, kamu tidak akan pernah menemukan menantu perempuan. Jia Meili berteriak marah pada Chen Ping. Keluarga. Mereka akhirnya memanjat pohon besar keluarga Xiao, sehingga pernikahan Chen Ping tidak bisa diadakan, dan Jia Meili akan marah. Chen Ping, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku menikahi Xiao Lei seperti ini? Jangan bermimpi, aku tidak ada hubungannya denganmu, jangan menggangguku. Geng Xianshan menatap Chen Ping dengan kedua matanya, dan tidak ada emosi di matanya kecuali kebencian. Aku mengganggu kamu. Chen Ping tersenyum dingin, saya ingat sepertinya Anda harus meminta saya untuk berpartisipasi. Saya berkata pada saat itu, jika saya datang untuk menghadiri pernikahan, maka pernikahan Anda tidak akan mungkin. Kamu. Geng Xianshan mengertakkan gigi dengan marah dan memelototi Chen Ping. Xianshan, jangan perhatikan dia, katak ini sengaja marah padamu, sengaja berbicara denganmu, lihat anjingnya yang menjilati, dia adalah tahanan buruh, tunggu saja untuk mengalahkan lajangnya. Jia Meili menarik Geng Xianshan, penuh kutukan kejam kepada Chen Ping. Tuan Chen, jika Anda tidak menyukainya, bisakah saya menjadi pacar Anda? Tepat ketika Jia Meili mengutuk Chen Ping, dia tidak dapat menemukan pacar selama sisa hidupnya, dan dia mengalahkan seorang bujangan, tetapi Su Yuqi melangkah maju dan bertanya kepada Chen Ping dengan sangat serius. Ini selanjutnya, seluruh orang Chen Ping berdiri di tempat dalam sekejap, dia tidak berharap Su Yuqi mengatakan hal seperti itu di depan umum, Anda harus tahu bahwa dia adalah wanita tertua dari keluarga Su, dan dia juga juru mudi keluarga Su di masa depan. Ketika Geng Xianshan dan Jia Meili mendengar Su Yuqi mengatakan ini, wajah mereka menjadi pucat, ini jelas merupakan tamparan di wajah, terutama Jia Meili, yang baru saja selesai mengatakan bahwa Chen Ping adalah katak, dan dia tidak dapat menemukan pacar dalam hidupnya, dan wanita tertua dari keluarga Su segera mengaku. Geng Xianshan semakin mengepalkan tinjunya, wajahnya panas. Baru saja, dia juga mengatakan untuk tidak membiarkan Chen Ping mengganggunya, tetapi dalam sekejap mata, Chen Ping diakui oleh wanita tertua dari keluarga Su. Anda harus tahu bahwa dibandingkan dengan wanita tertua dari keluarga Su, dia Geng Xianshan bukan apa-apa. Nona Su, biarkan aku memikirkannya selama 2 hari, aku belum siap. Chen Ping tersenyum penuh terima kasih pada Su Yuqi. Dia tahu bahwa alasan mengapa Su Yuqi mengatakan ini adalah untuk membantunya memecahkan pengepungan, untuk menampar wajah ibu dan anak perempuan Geng Xianshan. Tetapi seorang gadis, untuk membantu dirinya sendiri, dia bahkan tidak menginginkan reputasinya, Chen Ping sangat berterima kasih. Tuan Chen, saya akan bekerja keras, mencoba membuat Anda menerima saya. Su Yuqi tersenyum tipis. Apakah itu keluarga Xiao atau keluarga Geng Xianshan? Mereka semua pergi, dan ketika mereka pergi, mata Xiao Yan sangat ingin memakan Chen Ping, dan sepertinya dia tidak akan menyerah. Su Wenzong dan Su Yuqi juga diundang oleh orang-orang Lin Tianhu, dan di aula perjamuan pernikahan yang besar, hanya Chen Ping dan orang-orang dari Jui Hall yang tersisa saat ini.
Ayolah. Chen Ping tahu bahwa Lin Tianhu tiba-tiba membantunya membersihkan semua orang, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tetapi apa yang tidak diharapkan Chen Ping adalah begitu dia selesai berbicara, Lin Tianhu berlutut di depannya dengan letupan, dan kemudian ratusan orang di aula Jui semuanya berlutut. Kali ini, Chen Ping tampak bodoh, dan saya tidak tahu apakah Lin Tianhu ini salah minum obat. Bab 18, Mengetahui ayah Putri Moruo. Lin Tianhu, kepala aula bawahan dari aula Jui, temui kepala aula. Temui master aula. Ratusan orang di aula Jui berteriak serempak. Chen Ping yang ketakutan ini, dia tidak tahu master aula macam apa dia. Anda. Apakah Anda mengenali orang yang salah? Saya bukan master kuil. Chen Ping buru-buru menggelengkan kepalanya. Orang yang memakai Ordo Naga Langit adalah kepala aula Istana Naga Langit, dan tidak ada kesalahan. Kata Lin Tianhu. Gemuruh. Kata-kata Lin Tianhu membuat Chen Ping langsung ingat. Ketika dia di penjara, kepala naga tua selalu mengatakan bahwa dia adalah kepala aula Istana Tianlong, dan kemudian memberikan cincin ini untuk dirinya sendiri. Tampaknya karena cincin inilah Lin Tianhu mengenali dirinya sebagai kepala aula Istana Tianlong. Maksudmu karena aku memakai cincin ini? Chen Ping melepas cincin itu dan bertanya pada Lin Tianhu. Itu benar, ini adalah Ordo Naga Langit, leluhur Istana Naga Langit, dan pemakainya adalah penguasa Istana Naga Langit. Lin Tianhu mengangkat kepalanya dan melihat cincin di tangan Chen Ping dan berkata, "Bangun dulu." Melihat Lin Tianhu dan mereka semua berlutut, Chen Ping sedikit tidak nyaman, jadi dia melambaikan tangannya. "Terima kasih, Tuan Istana." Lin Tianhu dan orang-orang lainnya dari aula Jui semuanya berdiri. "Sudah kubilang, aku bukan master aula, cincin ini diberikan kepadaku oleh orang lain, kamu mengenali orang yang salah." Chen Ping menjelaskan. "Kami hanya mengenali Ordo Naga Langit, bukan orang. Karena Ordo Naga Langit ada padamu, maka kamu adalah master aula kami." Lin Tianhu berkata dengan hormat. Chen Ping tidak bisa berkata-kata, sepertinya kepala naga tua itu dengan sengaja menyerahkan posisi master aula kepadanya. "Apakah kamu juga dari Istana Naga Langit?" Chen Ping bertanya. "Ya, ada total 13 aula di Istana Naga Langit, dan aula Jui kami hanya salah satunya. Tetapi saya tidak akrab dengan saudara-saudara di aula lain, dan saya jarang berinteraksi, kecuali kami menerima telepon dari kepala aula, kami tidak dapat dengan mudah diekspos." Lin Tianhu menjelaskan. Setelah Chen Ping mendengar ini, dia terdiam beberapa saat, aula Jui bisa menginjak kakinya di Hongcheng, dan dia gemetar, jika ada 13 aula seperti itu, maka kekuatan aula naga langit ini benar-benar menakutkan. "Hall Master, selain 13 aula Grazia, kami memiliki kemudi di seluruh dunia. Untuk informasi spesifiknya, karena posisi saya terlalu rendah, jadi saya tidak dapat memahaminya." Suara Lin Tianhu jatuh, dan Chen Ping bahkan lebih terkejut, ada kemudi di seluruh dunia, yang juga terlalu mengagumkan. Dia benar-benar tidak mengerti bahwa kepala naga tua itu adalah pria yang ceroboh, dan dia adalah karakter yang luar biasa. Sekarang Chen Ping menantikan kedatangan hari ke-15 bulan Juli, mungkin dia akan dapat memahami Istana Naga Langit ini dengan lebih baik saat itu. Terkejut sesaat, Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua kembali, jika ada sesuatu, aku akan mencarimu lagi." "Iya." Lin Tianhu membungkuk sedikit. Lin Tianhu membawa orang pergi, tetapi Chen Ping tidak bergerak, hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dan identitas tambahan yang tiba-tiba ini membuatnya tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Pada saat ini, di kantor puncak Hotel Regal, Su Wenzong dan Su Yuki tidak pergi, tetapi datang ke kantor manajer puncak, yang merupakan milik keluarga Su-nya, sehingga mereka dapat pergi kemanapun mereka mau. "Yuki, apa yang kamu katakan kepada Tuan Chen barusan? Apakah kamu serius?" Su Wenzong memandang Su Yuki dan bertanya. "Apa itu?"
Su Yuki berpura-pura bodoh dan pura-pura tidak tahu. Kurang berpura-pura, mengetahui ayah putri Moruo, apa yang kamu pikirkan di hatimu, apa menurutmu aku tidak tahu. Su Wenzong tersenyum tipis. Ayah, saya hanya ingin membantu Tuan Chen keluar dari pengepungan, saya baru saja bertemu, bagaimana saya bisa menyukainya. Su Yuki melirik Su Wenzong, tetapi wajahnya memerah. Tuan Chen adalah orang yang baik, dia terlihat baik, dan dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik, tetapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya dalam aspek lain. Su Wenzong memiliki kesan yang baik tentang Chen Ping, tetapi jika dia ingin menjadi menantu dari keluarga Su mereka, dia tidak bisa hanya tahu bagaimana cara menyembuhkan, lagi pula, Su Wenzong adalah anak perempuan, dan bisnis keluarga besar keluarga Su akan diserahkan kepada Su Yuki. Ketika saatnya tiba, kita harus menemukan seseorang yang dapat membantu Su Yuki memasak perusahaan.